Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan lin-nasi wa busyra wa hudan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'd. Hadratil mukarramun, para alim, para tokoh, para asatidzah, santriwan santriwati yang dirahmati Allah semuanya saja. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka majelis Al-Quran yang rutin setiap minggu, setiap malam Kamis. Semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang senantiasa lisannya basah dengan membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Dan semoga Allah selalu menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal. Dan semoga Allah menjadikan semuanya dan anak cucu kita orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan bisa mengamalkan kitab suci Al-Quran. Amin ya Rabbal. Sedikit mau cerita, ini nyata Al-Quran suatu mukjizat, khususnya ini teman-teman yang ngajar dan santri-santri yang diajar. Kan pada ngajar kan begini ya, mungkin Anda pernah membayangkan dan terpikir mungkin umumnya ngaji di kampung atau musola desa-desa, ngaji Quran itu maghrib sampai isya. Tidak terbayangkan juga, hanya waktu segitu dekatnya, segitu pendeknya, bocah pirang-pirang anak sembadak, anak semboyanan baik ngaji Quran, tapi kok bocahku bisa. Contoh nih, Ustadz Siji ngajarnya bocah pira, mangdas anak bocah pira ngaji Quran, bitung bulu diulang dewek waktunya maghrib isya frog belum belajar sejane putek tapi alhamdulillah Al-Quran suatu bukti adalah mukjizat. Ketika disampaikan ke anakku waktu semuanya pendeknya kaglis bisa, karena Allah ya berfirman walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Bocah yang sing umum beli bisa apa-apa kayak bisa. Itu. Terus Al-Quran ku ya turun sing Gusti Allah. Jadi ada lewat proses dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ono, terus sing Baitul Izzah ke bumi diterima ning Kanjeng Nabi Muhammad. Iku kapas sing Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah Allah turunkannya ya ning bulan suci Roma, di malam Lailatul Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr dan seterusnya. Atau syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Nah, turun sing Baitul Izzah ning bumi iku proses satu per tergantung kondisi asbabun nuzul atau ketika sebab turunnya ayat. 12 tahun lebih di Makkah, 10 tahun lebih di Madinah, jadi kurang lebih 22 tahun lewat beberapa bulan. Nah karena waktu zaman semana kok durung ana HP, durung ana pulpen, durung ana komputer ya. Jadi Quran ditulisnya nih kulit binatang, ning batu-batuan, terus ning kulit apa ning
balung-balungnya unta. Orang langsung turun semennya langsung orang. Jadi begitu ada yang satu ayat atau yang dua ayat, ada yang satu ayat, apa ya ada yang satu surat. Kayak surat Al-An'am itu satu surat. Dan disampaikan oleh malaikat Jibril. Di Quranku qaulan tsaqila. Firman Allah ucapannya Gusti Allah sing berat. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi oleh wahyu sing malaikat Jibril lagi nunggang onta. Iku onta belum kuat geblag. Pernah ning gua Hiro Kanjeng Nabi sampai menggigil kan. Turun surat ya para bismi rabbikal ladzi. Jadi memang Kanjeng Nabi Muhammad uangnya wis dimodifikasi, wis disetel secara sempurna untuk menerima wahyu daripada kitab suci Al-Qur'an. Jadi lamona Quran diturun langsung ning kita ning umat-umatnya masa kuata. Jadi wis disaring dingin dari melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana sing satu surat Yusuf. Kanjeng Nabi dijaluk dengan para sahabat. Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah turunkan kami satu surat yang mana isi surat tersebut bisa menjadi bahan renungan atau ibrah untuk kami supaya kami termotivasi untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian turun surat apa? Sandri. Surat apa? Apa sih mau kalau sebutkan? Surat Yusuf. Satu surat. Karena surat Al-Kafirun. Jadi masing-masing dari sebab-sebab turunnya. Dan waktu zaman semono itu singake orang bisa baca tulis Quran. Jadi begitu ayat-ayat tersebut turun melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umatnya para sahabat, ditulis langsung dan dihafal. Terus dirawati sampai dan turunnya ayat Al-Quran waktu pertama penulisannya ya laka harokatnya laka titikin nang loh kepribe maca yang orang diwacong dihafal dia. Jadi mulai ada titik, tasdid, fathah, kasroh, tanman, tanwin, tanwin itu 200 tahun setelah Kanjeng Nabi meninggal. Di anak sejarah penulisan Al-Quran anak harokatnya titik termasuk ora ado karo sejarah munculnya ilmu nahwu dan sorof, karena ada yang salah dalam membaca Al-Quran. Jadi laka titik, laka koma, laka harokat. Nah Al-Quranku berapa juz? Ya santri? 40 tak sekat? Hah? 40 tak 50? Kamu mau tanyanya 40 dah apa 50 masa jawab 30? Berapa? 40 apa 50? Sing yakin sih ya, 30 jawabnya. Sing beli yakin mau ganti 40. Takon maning sekot. Ditakon maning 30 tadi telu dijawab berapa ya 30 juz. Laman Al-Quran standar 1 juz ke 10 lembar. Berarti 20 halaman. Satu barisnya apa satu halaman 15 baris. Itu ukuran standar sing Quran pojok Fatusman. Ada 414 surat. Mana 114 surat. Terus ayatnya berapa? 6600. Tunggu beda versi ya. Ada yang 600 apa 6623. 6.623 ayat. Apa 6.660 ayat jumlah ayat isi kandungan Quran. Apa beli salam kan 6.666 ayat.
Jadi isi kandungan ayat. Jadi Al-Quran kan ada cerita tentang Nabi dan Rasul, itu sekian ayat. Ada tentang keterangan hukum-hukumnya Allah, baik ibadah, hukum fikih, hukum pernikahan, ada sekian ayat. Terus ada hukum-hukum ada cerita-cerita tentang nanti di hari akhirat, itu sekian ayat. Jadi jumlahnya 6.666 ayat. Nah kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, kemudian dilanjutkan siapa? Oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang zaman Abu Bakar As-Siddiq aku wong murtad karena akeh wong sing ngaku nabi-nabi palsu lan akeh wong beli bayar zakat. Zaman Abu Bakar wong beli bayar zakat dipateni. Padahal sahabat Abu Bakar wongnya lemah lembut. Ketika ada orang yang tidak mau bayar zakat diperangi. Karena apa? Mateni wong Islam kabeh. Nah, setelah di zaman Abu Bakar itu ana peperangan, narane peperangan Yamamah, perang melawan orang-orang Persia kalau nggak salah. Iku penghafal Al-Quran kurang lebih 40 orang gugur sebagai syahid. Ada yang meriwayatkan 70 orang penghafal Al-Quran gugur sebagai syahid. Sehingga Abu Bakar kalau nggak ada ikhtiar untuk menyelamatkan atau menuliskan kitab suci Al-Quran, nanti kalau penghafal Al-Qurannya mati, Al-Qurannya nggak ada, nanti hilang. Termasuk nih zaman akhir gawang sing hafal Al-Quran pokoknya mati hulu. Itu his ketentuannya Kanjeng Nabi, Siti aja nopo. Serba dibuka ada hadis itu di kitab. Khusus keutamaan Al-Quran. Jadi yang pertama itu yang dicabut nanti para habaib, ulama-ulama, kiai-kiai, terus penghafal Al-Quran. Jadi di dunia kayak golongannya rawat yang rayu weh. Tahu sekali kali golongannya rawat yang rayu weh, dunianya wis kanggo apa wis kuput. Kunku melasai Gusti Allah, min para habaib, para ulama, para kiai dan para guru-guru ngaji, para ustad melasai Gusti Allah nyelamataken iman Islame. Hikmah ngono diantara. Mulia para penghafal Al-Quran kok basic zaman akhir paling mulu dikukuti. Malah sing 40 tahun wis kukut, 50 tahun kukut, jarang sampai 70 dulu. Terus meneng. Kemudian setelah itu dikumpulna ya kulit-kulit binatang, balung-balungan, terus ning batu-batu ditulis. Dikumpulna kemudian ditulis atas perintah sahabat Abu Bakar. Kun enggak mung dadi satu mushaf disimpen ning sahabat Abu Bakar. Kemudian setelah itu diteruskan oleh sahabat Umar ibnul Khattab, dan penyempurnaannya ialah ketika pemerintahan sahabat Utsman bin Affan, dibeluk sahabat Zaid bin Thabit, sing ahli-ahli Quran lah. Zaman Kanjeng Nabi memang tidak semua itu para sahabat hafal Quran ya, karena masuk Islamnya kan orang bareng, tidak sama masuk Islamnya, sehingga diriwayatkan hanya 7 sahabat saja yang waktu itu yang bisa menghafal Al-Quran dan menyebarkan Al-Quran di kalangan sahabat waktu itu. Di antaranya 7 orang sahabat itu Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Ali bin Abi Thalib, Abu Darda, Zaid bin Thabit, terus Utsman bin Affan, sing 5 pitu beli kelingan daripada ngarang mana salah, bis beli kelingan nomor 6 beli kelingan, nomor 7 beli kelingan. Terus dikumpul ketika sahabat Utsman itu digawe 4 mushaf. Ala sekitar Mesir, Irak, terus disimpen ning istri Kanjeng Nabi
putrinya sahabat Umar itu Siti Hafsah di Madinah. Terus dengan beriringnya waktu ditulislah ya ording zamannya sahabat Utsman itu, sehingga dikenal oleh kita sampai yang kita baca sekarang khususnya di Indonesia melalui riwayat Imam Hafiz atau Imam Asim atau Ibnu Katsir disebut Mushaf Utsmani. Biaranya Mushaf Utsmani. Ya beda, nanti ada beda tulisan, beda bacaan. Dan semua riwayat bacaan-bacaan Al-Quran itu ya bersumber daripada Rasulullah SAW. Ada yang tergantung dialek lahjanya bangsa tersebut. Ya, contoh kalau orang di Persia sana ngomong do bisa, itu bisa Reza. Ridwan mau Indonesia ada nih anak Muhammad Reza, padahal ya Muhammad Ridho. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi lah tergantung ada kebiasaan lahja ininya, lisannya. Ada yang dibaca di surat Al-Fatihah itu ada yang kalau kita baca riwayat Imam Hafiz Mushaf Utsmani kan Maliki Yaumiddin, ya mimnya dibaca panjang. Kalau di bagian negara Afrika sana, di Tunisia, Maroko, mimnya dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Jadi buat anak imam baca Maliki Yaumiddin aja langsung disalahkan. Mungkin saja itu bacaan daripada riwayat yang lain. Ada lagi ihdinas siratal mustaqim, dibaca ihdinas siratal mustaqim atau bakasin. Aja tumbang kita koni dikit. Apa pada muni belak ilmu ya tahu sirok jarang. Kamiskatin, kamiskawatin. Terus ada yang lafaz sholat tulisannya ke sholawat ya, hayat hayawat. Kalau tahu ilmunya nggak apa-apa. Jadi disebutnya qiraah asyara, 10 bacaan itu ya semuanya mutawatir bersumber dari Kanjeng Nabi atau disahkan oleh Nabi. Cuman yang tersebar di kita di Indonesia 7 bacaan, semua melalui jalur para sahabat dan imam-imam ke bawahnya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sisi bacaan yang ribet ya. Terus kemudian setelah zamannya sahabat Utsman tersebar ya sampai alhamdulillah sampai kita di Indonesia. Terus diteruskan sahabat Ali bin Abi Thalib, itu penyempurnaan. Ada titik, tasydid, tanda waqaf, bacaan idgham, gunnah dan seterusnya, dibarengi dengan ada pelajaran istilah bahasa Arab itu nahwu dan sorof. Hukumnya gimana? Ya wajib bagi orang yang pengen tahu baca memahami kitab suci Al-Quran. Adapun menghafal Al-Quran tuh hukumnya ikhtilaf. Ada yang mengatakan wajib kifayah atau fardu kifayah. Sebagian ulama lagi, terutama ulama masa kini, hukumnya sunnah muakkad. Karena yang wajib itu belajar halal haram ya. Yang lebih wajib itu belajar halal haram. Sing wajib aku belajar Quran ya belajar maca wajib. Menghafalnya tidak wajib. Cuman ada yang mengatakan wajib kifayah. Nah, masyhur di Indonesia berpendapat ya fardu kifayah. Lawan ngambilnya sunnah muakkad ya ora apa-apa. Soalnya lawan fardu kifayah gak memberatkan juga ya. Oh, coba di Malangsari aku ngapal Quran ana pira maksudin. Oke, alhamdulillah berarti orang ketuman dosa maksudnya. Lawan kin malamon dihukumi fardu kifayah, lamon. Lamona hukum fardu kifayah misalnya kan ning Malangsari laku ngapal Quran. Ya berarti dosa kabeh kalau Malangsari. Lamona fardu kifayah. Tapi kalau dari guru-guru kita yang bersumber dari Sultanul Alim Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri, itu hukumnya sunnah muakkad. Apa sing jalur para masyayikh
Jogja atau Kudus ya fardu kifayah, mengambil hukumnya fardu kifayah. Jadi saya untuk memotivasi kan supaya belajar atau giat membaca Al-Quran. Karena apa? Di zaman akhir ya sebegitu yang membaca Quran hari diapal mah kali gana kiyeng. Dihafal kali gana kiyeng. Soalnya wajib mau tidak mau dia harus mengulang hafalannya. Ya mudah-mudahan ulamuna beli bisa nih kita ya nih anak putih kita, amin ya robbal alamin. Soalnya memberi syafaat insyaallah sama dia dan keluarganya. Terus juga Al-Quran itu ya sampai jam 9:30 macet kan. Terus setiap hurufnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 satu huruf 10 bacaan. Apa bacaan saja ya, misalnya baca subhanallah la ilaha illallah atau astagfirullah baca sekian kali nanti akan dibalas 10 dibalas sekian. Itu dalam satu zikir kalimat. Nah, barang siapa baca istighfar diampuni dosanya 70 kali, diangkat derajatnya 70 kali, dihapus dosanya 70 kali, dan digampangkan urusannya bla 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 dan seterusnya. Itu satu kalimat. Kalau Al-Quran enggak, satu huruf 10 di luar sholat. Kalau dalam sholat 100. Kalau di luar sholat dalam keadaan suci 50. Sampai nggak punya wudhu pun kecuali lagi haid dan nifas jadi pai ganjaran. Misalnya baca santri nang orang punya order wudhu bu malas bu kribe wudhu terus ya oleh pahala tetap. Dan semua apa yang dalam kitab suci Al-Quran itu doa dan munajat isinya. Misalnya anak Mang Hasanuddin pengen nuri jodoh ya ada tuh Rabbila tadarni farda wa anta khairul warithin. Doa nuri jodoh sampai bacaan sedina ping 1.000 gak ketemu ya sih. Doa pengen sugih ya anak kan. Dan ini ya satu keutamaan orang yang mau menghafal Quran itu kita ketika pengalamannya dari pengalaman biar kalian termotivasi terutama baca santri ketika diwejangi sama Mbak Yaya Munar Maksum mat mau ngapal Quran gimana bisa sugi sebab dia mikir juga masa sih gak begowong pengen sugi ya. Tapi ya masa kelantia tadi gua alhamdulillah. Jadi beli bisa sugi beli kelanti tadi apa arahnya gua larat beli gulat sugi beli rawat kan. Tapi sebagian mau kita ngapal lah orang pengen sugi apa aja kan gua pengennya ya tabarukan di Quran apa orang pengen ya melestarikan lah istilahnya dan niat yang lain-lainnya hari niat nilai ta'ala sih hari. Cuman terus beliau itu ngomong lagi openana mungkin mau santri kabeh ya mungkin Mang Hilman gak sering rong lah openana cung Quran sira mulai singit embun-embunan sampai dilamakan sikil uripe sira bakal dijamin yakin deh ya yakin bagi yang beriman. Tapi bagi yang ragu-ragu itu pakai anak pakai Haji Subhi pengen mah diboyok mondok bae pemaning jarabino ngapal Quran makanya apa orang termasuk saya dulu karena pemertuanya pengen lurusin Sugi ya Allah sih. Tapi ya alhamdulillah karena menjaga firman-firman Allah kalam-kalam Allah ya semoga penjagaannya sampai akhir hayat dan juga bisa mengamalkan amin ya rabbal alamin karena ya sambil belajar. Jadi karena sebab dia menjaga ayat-ayat Allah, Allah menjaganya.
Kalau di dalam, kalau orang-orang semua diuji dengan kesabaran, musibah apa segala macam, ya wong sing lagi belajar Quran ya bisa karena ayat sabarnya nggak dilihat diwaca kan. Iya, aja dugalan. Karena semua dari alif batasa sampai hamzahiyah itu semuanya akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalamnya itu apa, kisah sedih-sedih ya, di dalam Al-Quran banyak cerita yang sedih-sedih. Tadi wis biasa sedih, alhamdulillah udah kemacetan tuh. Sebagai penutup, khususnya ayo kita ya seneng banget tuh anak syamiahan mingguan baca Quran ya, karena khususnya zaman akhir kan mau kita sering dan sering disampaikan para habaib juga jam ya orang itu biasa kan sholawatan ya sampai anu full sampai 24 jam, tapi baca Quran malas ya kurang bagus juga. Pun sebaliknya baca Quran anu sholawatan beli yang ya lebih bagus juga. Nah dia terus istiqomah karena semaling beli sedina songi satu halaman lah. Satu halaman syukur-syukur satu juz, bisa ya setengah juz ya, serepot apapun. Serepot apapun, bahkan guru-guru kita itu ya, saya menyaksikan sendiri Habibur Rahman Balik Segaf itu ketika waktu senggangnya di luar dakwah itu Quran kecil itu di kantong tuh nggak pernah lepas, ninjero mobil, bahkan megang Quran itu hanya ketika tidak megang Quran itu ketika makan dan ke kamar mandi. Setelah itu ya wis bolak-balik baca Quran, sehingga ya kami para santri husnudun sampai hafal. Jadi orang niat ngapal namanya sampai hafal. Karena apa? Wis wiridane khususnya para kaum sadah Ahlul Bait, ulama bin Ahlul Bait, wis wiridane aku ya baca Quran siapa. Diceritakan Abdullah bin Umar bin Yahya, salah satu ulama di Yaman, itu tangga umah apa tanggul rumah. Setiap tangga satu hataman. Barang kita setahun kayaknya produk terus kementerian patang bulu iya. Di rumah aku tangga yang patang bulu tingkat. Setiap tingkat ku satu hataman, berarti 40 hataman. Dan banyak para ulama-ulama terdulu sebelum meninggal itu gawe liang lahat dikit. Sedurunge 1000 hataman itu ya beli mati. Minta ya Allah, jangan cabut nyawa saya dulu. Pengen mempersiapkan khataman Quran di liang lahatnya sampai ada yang 1000 hataman, ada yang 5000 hataman. Jadi mempersiapkan diri karena bacalah Quran nanti kelak di hari kiamat akan memberi syafaat kepada membaca Quran. Masa itu namanya istimewa bagi para orang-orang yang terbiasa baca Al-Quran. Terus istiqomahkan khususnya para santri aja maning lancar ya, ngapang nabi manjing kok saking pinternya tapi ya tetap boleh ganjaran, malah malaikat seneng sira berarti macai luwi ape daripada bocah sing cerdas gelis apal paling telung balen kuis. Wah kita mau sapal telung balen kan, tapi bocah sing beli cerdas padang 10 balen 20 balen orang apal-apal berarti pahalanya kan tidak menghitung per huruf kan. Ya akeh sing beli apal-apal asli emang, cuman ya kenemenen orang bisa ngejar target. Hari wong belajar kok kudu ngejar target, maklum. Wis gak kita mau aja jundel-jundelan bae aja. Ya bisa. Tapi ya mau gak mukjizat ngaji bainal maghrib wal isya. Ustadz siji sing ngajar bocah sampai 70 sampai kadang mung 100 waktu maghrib sampai isya cuma sedelat, paling bocah siji keduman 5 menit. Turun ke kerampas nang bocah sing ngaji jundel mau gak?
Tapi ya akhirnya karena mukjizat Quranku, ya akhirnya anak tersebut bisa baca Al-Quran. Subhanallah. Tidak ada didapatkan pada bacaan-bacaan lain. Harus fokus, konsentrasi. Apa maning ngapalna kitab sing bahasa Indonesia. Bro, kitab Quran semene mah setahun nggak hafal, tapi ngapalna bahasa Indonesia serok semene. Alhamdulillah. Guys, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, belajar ngartenane, dan belajar juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan kita terapkan sehari-hari dan di kehidupan kita, insya Allah. Bagus bagi untuk wanita hamil itu ya baca Al-Quran. Ragat tengah, ragat hatam awit karena apa? Orang hamil punya keistimewaan, tidak pernah haid kan. Ini daripada waktu ngangguran misalkan baca Quran karena hatam itu baik. Itu dari guru-guru kita ketika ditanya orang hamil itu amalannya sih bagus siapa ya, sebenarnya bagus kabar zikir, cuman usahakan paling tidak sampai dia melahirkan itu satu khataman baca Al-Quran. Kenapa? Karena selama hamil itu orang hamil tidak pernah haid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi